فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih melanjutkan apa yang diceritakan dalam asar Abidah As-Salmani rahimahullahu ta'ala tentang kisah penyembelihan lembu di Bani Israel yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qal hatta tahau ilal baqaratil lati umiru bidzabhiha, sehingga mereka sampai kepada lembu yang mereka diperintahkan untuk menyembelihnya, yaitu yang disebutkan dalam Quran. Dengan apa? Sifat yang sangat susah untuk dicari karena kesalahan mereka sendiri. Fawajaduha 'inda rajulin laisa lahu baqaratun ghairuha. Maka mereka mendapatkan lembu tadi pada seseorang yang dia tidak memiliki lembu selain itu. Ini satu-satunya. Faqal, maka beliau mengatakan, maka orang ini berkata, wallahi la anqusuha min mil'i jildiha dhahaban. Demi Allah, saya tidak akan mengurangi dia, yaitu harganya, dari sepenuh kulit dia berupa emas. Fa'akhadhuha bimil'i jildiha dhahaban. Lalu mereka pun mengambil lembu itu dengan bayaran, baknya adalah bak muawadhah, yaitu jual beli, dengan bayaran sepenuh kulit lembu tadi berupa emas. Falam yu'ta min malihi syai'an. Falam yu'ti min malihi syai'an. Dia tidak memberikan dari hartanya sedikit pun. Sebentar. Ini naik ke atas. Qal fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Fadarabuhu bi ba'dihha. Lalu mereka pun memukul orang yang mati itu dengan sebagian dari badan lembu tadi. Faqam, lalu dia berdiri, yaitu hidup lagi. Ini khusus. Faqalu man qatalak. Maka orang-orang bertanya, siapa yang membunuhmu? Faqal hadza. Maka dia langsung menunjuk anak ini, li bni akhi, kepada, yaitu mengisyaratkan kepada anak dari saudaranya. Summa mala maitan, lalu dia miring dan mati lagi. Falam yu'ta min malihi syai'an. Baik. Maka anak ini tidak diberi harta sedikit pun dari harta orang tadi. Dan ini ditetapkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa itu? La yatawaras baina al-qatil wa maqtul au wa qatilih. Tidak ada hubungan saling mewarisi antara yang membunuh dan yang dia bunuh. Baik. Falam yuwarras qatilun ba'du. Maka setelah itu orang yang membunuh tidak diberi warisan dari apa? Orang yang terbunuh. Wa rawahu Ibnu Jarir min hadits Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abidah binahwin min dzalik. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abidah semacam itu. Dan sering kalau kita mendapatkan hadis atau asar di tafsir Ibnu Jarir, kalau kita melihat adanya suatu kelemahan misalkan, maka kita pastikan boleh jadi dia ada dari jalur yang lain, dari tafsir Ibnu Abi Hatim atau tafsir As-Sun'ani, tafsir dari apa? Abdul Razak As-Sun'ani. Kadang kita mendapatkan, sering bahkan kita mendapatkan penguat dari situ. Atau sebaliknya, yang di Ibnu Abi Hatim ada kelemahan, ternyata yang di Ibnu Jarir ada penguatan dan semacamnya. Demikian pula di tafsir Abdul Razak As-Sun'ani. Dan sering pula kita akan mendapatkan banyak dukungan dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah tentang asar-asar itu. Memang perlu apa? Perlu sering untuk memeriksa sanad-sanad dari jalur-jalur yang lain juga. Boleh jadi ada penguatan. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wallahu a'lam wa rawahu Abd ibnu Humaid fi tafsirih. Asar ini juga diriwayatkan oleh Abd bin Humaid di dalam tafsirnya. Amba'ana Yazid ibnu Harun bih. Baik.
Ini menunjukkan apa? Sanad dari Abd bin Humaid itu lebih tinggi daripada Ibnu Abi Hatim. Karena langsung Abd bin Humaid meriwayatkan dari Yazid bin Harun. Wa rawahu Adamu bin Abi Iyas fi tafsirih an Abi Ja'far huwa Razi. Kita sudah tahu ada kelemahan lin, ada kelembikan, lembek. Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi an Hisham bin Hasan qala wa qala Adam bin Abi Iyas fi tafsirih amba'ana Abu Ja'far Ar-Razi anir Rabi an Abil Aliyah fi qaulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tentang tafsir atau kisah di balik ayat ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Abul Aliyah bercerita, tapi sayangnya apa, kalau dari jalur ini ada kelemahan. Kana rajulun min Bani Israel kana ghaniyan. Dulu ada seseorang dari Bani Israel. Karena di sini adalah apa? Fi'il yang tam. Maka yang setelahnya adalah fa'il, rajulun. Wa kana ghaniyan, ini adalah fi'il naqis, dan yang setelahnya adalah isim kana. Yaitu apa? Setelahnya itu yang mana? Yaitu dhamir yang di dalam kana. Kana huwa ghaniyan. Wa lam yakun lahu walad. Dia tidak memiliki anak. Wa kana lahu qaribun wa kana warisah. Dia memiliki kerabat, dan kerabat itulah yang menjadi ahli waris dia seandainya sabar. Faqatalahu liyarisah. Lalu ahli warisnya tadi membunuhnya untuk segera mewarisi hartanya. Ini memang orang yang tidak bersyukur. Summa alqahu ala majma'it tariq. Lalu dia melemparkan jasad dari kerabat tadi, mungkin pamannya kalau berdasarkan kisah yang pertama itu, di pertemuan jalan. Pertemuan beberapa jalan. Wa ata Musa alaihi salam faqala lah inna qaribi qutil. Lalu dia mendatangi Nabi Musa alaihi salam dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya kerabatku telah terbunuh. Wa inni ila amrin azim, dan sesungguhnya saya mengalami perkara yang besar. Yaitu apa? Susah sekali. Kenapa paman saya sampai terbunuh? Padahal dia yang membunuh. Ini betapa dustanya dia dan betapa dinginnya hati dia. Orang yang hatinya masih ada banyak kebaikan, kalau dia berbuat salah nampak di wajahnya. Tapi yang ini sampai membohongi Nabi Musa, berusaha membohongi Nabi Musa alaihissalam. Wa inni la ajidu ahadan yubayyinu liman qatalahu ghairaka ya Nabiyallah. Dan sesungguhnya saya tidak mendapatkan seorang pun yang menerangkan kepada saya siapa yang membunuhnya selain Anda wahai Nabiullah. Ini menyusahkan Nabi Musa. Minta apa? Minta agar mencari siapa pembunuhnya. Qal fa nadi Musa finnas. Maka Nabi Musa pun berseru di kumpulan orang-orang Bani Israel itu. Qal anshudullaha man kana indahu min hadza ilmun illa bayyanahu lana. Saya meminta dengan nama Allah. Ini makna ansyudullah. Meminta dengan nama Allah. Barang siapa memiliki ilmu tentang masalah ini, yaitu apa? Tentang kejadian ini, hendaknya dia menerangkan itu kepada kami. Siapa yang tahu, siapa yang mungkin memiliki qarinah atau persaksian tentang terbunuhnya orang itu. Qal falam yakun indahum ilim. Mereka tidak punya ilmu tentang ini. Mereka tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Fa aqbalal qatilu ala Musa alaihi salam. Lalu si pembunuhnya ini menghadapkan dirinya lagi kepada Musa alaihissalam. Faqalalah, berkata kepadanya, anta Nabiullah fas'al lana rabbak. Engkau adalah Nabiullah, maka berdoalah atau memohonlah engkau untuk kami kepada Rabbmu. An yubayyina lana, untuk menerangkan kepada kami. Ini kalau kisahnya memang seperti itu, menunjukkan apa? Betapa matinya hati orang itu. Berani meminta Nabi Musa untuk berdoa pada Allah. Ini perkara yang besar. Sebagaimana dalam asar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, dan itu disebutkan di dalam Karamatul Auliya oleh Syekhuna Abdurraqib Al-Ibbi syafahullah, tentang apa? Tentang seorang pencuri yang dia itu bekerja di keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Dia mencuri, dia dipercaya ternyata dia mencuri. Lalu Abu Bakar dan keluarganya pun kebingungan, ini siapa yang melakukan pencurian tadi malam. Lalu orang ini berkeliling di Ka'bah, berdoa, ya Allah, keluarga Abu Bakar As-Siddiq adalah keluarga yang baik. Ya Allah, tolonglah mereka untuk menampakkan siapa pencurinya. Oh, ini lancang sekali. Agar apa? Agar dirinya tidak dituduh. Sampai dia rela berdoa di depan Ka'bah. Padahal dia pencurinya itu. Dan ternyata memang apa? Allah memberikan karomah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata apa? Langsung Allah menunjukkan bukti memang yang berdoa itulah pencurinya. Nah, sekarang kejadiannya juga diisyaratkan di dalam kisah Bani Israel ini. Orang ini berani untuk meminta Nabi Musa berdoa pada Allah untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Padahal dia sendiri. Tapi untuk apa dia berani demikian? Agar dia tidak dituduh. Tidak dicurigai. Qal fasa'ala rabbah, maka Nabi Musa berdoa kepada Rabbnya, fa'auhallahu ilaih, maka Allah pun memberikan wahyu kepadanya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor lembu. Fa'ajibu min dalik, maka mereka heran dari perkara itu. Faqalu atatakhidhuna huzwa, maka mereka mengatakan, wahai Nabiullah, wahai Musa, apakah Anda menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Kita sedang membahas jinayah pembunuhan, Anda malah menyuruh untuk menyembelih lembu. Apa urusannya? Dan ini seperti yang disebutkan oleh Yahya Al-Barmaki rahimahullahu ta'ala, man jahila syai'an adah. Orang yang tidak tahu sesuatu, dia akan cenderung memusuhinya. Bukan karena yang dimusuhi itu keliru, tapi dianya yang jahil. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Mereka tidak tahu hakikat tentang ini. Tapi mereka langsung menentang perintah Nabi Musa yang datang dari Allah tadi. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang jahil, yang belum tahu tapi sudah langsung menentang. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami seperti apa lembu itu. Jadi ma di sini maksudnya adalah pertanyaan tentang kaifiatnya, bukan apa lembu itu. Jelas mereka tahu lembu itu apa, tapi seperti apa lembu yang diperintahkan. Ini mereka membuat susah. Harusnya disuruh sembelih lembu, segera sembelih, tidak perlu mempersulit sifatnya macam apa. Baik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah seekor lembu yang tidak mengalami farid, yakni la harimah, yaitu tidak tua rinta, bukan lembu yang tua yang kulitnya mungkin sudah alot, sudah susah untuk digigit nantinya. Wala bikar, yakni wala saghirah, yaitu bukan pula lembu yang kecil. Nah, sekarang umurnya dibatasi oleh Allah. Awanum baina dzalik, pertengahan di antara itu, nasifa minal bakri wal harimah. Boleh bakar, boleh bikar. Kalau di dalam Al-Quran adalah bikar. Kalau di dalam hadis-hadis itu bakar, yaitu apa? Yang masih muda. Nggak masalah insya Allah. Yaitu pertengahan antara yang muda dan yang tua. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka sekarang pindah ke yang lain, tidak segera melakukan. Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana warnanya atau apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya dia itu adalah lembu yang kuning, yang sangat kuning warnanya, safin launuha, yaitu kuning yang bersih, betul-betul kuning, tidak ada campuran yang lain. Jelas ini susah sekali, gimana mencarinya. Tasurrun nazirin, menggembirakan orang yang melihat. Ini semakin apa? Bertentangan dengan hawa nafsu Bani Israel yang sangat mengagungkan lembu. Sekarang lembu yang sangat disukai harus disembelih sekarang. Tu'jibun nazirin, yaitu membuat kagum orang-orang yang melihat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi.
Mereka mengatakan, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana lembu itu. Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya lembu tadi samar-samar bagi kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar mendapatkan petunjuk. Nah, setelah mereka menisbatkan pada Allah, yaitu apa? Menggunakan insyaallah, baru Allah merahmati. Menghentikan itu. Kalau tidak, boleh jadi sampai hari kiamat mereka tidak paham juga karena tidak segera menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang mereka sudah mengatakan insyaallah, maka Allah pun mengasihani mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalul. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu itu adalah seekor lembu yang tidak zalul, tidak terhinakan. Maksudnya apa? La yuzalliluhal amal, tidak dihinakan oleh pekerjaan. Betul-betul lembunya itu dimanja, tidak bekerja. Tusirul ard, yakni walaysat bidzalulin bidzaluli siril ard, yaitu tidak dihinakan untuk membajak tanah, untuk mengolah tanah. Wala tasqil hars, dan tidak juga digunakan untuk mengairi pertanian, mengairi bendang. Yaqul wala ta'malu fil hars, tidak bekerja di pertanian atau perkebunan. Musallamatun, yaitu apa? Musallamatun dari apa? Musallamatun minal uyub, yaitu selamat dari aib. La syiyata fiha, yaqul la bayadha fiha, yaitu tidak ada belang putih. Tidak ada belang putihnya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka mengatakan sekarang Anda mendatangkan kebenaran. Sejak awal mendatangkan kebenaran. Cuma mereka yang degil, yang susah diajak bicara. Fadzabahuha, lalu mereka pun menyembelihnya, yaitu setelah menemukan lembu tadi. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka itu tidak melakukan. Karena apa? Susah. Kenapa susah dicari? Karena mereka yang membuat susah sejak awalnya. Baik. Berarti dari zahir ayat dan dari asar-asar tadi, tahulah kita yang dimaksudkan lembu memang lembu, dan dia adalah lembu yang di zaman Nabi Musa. Ini kisah lembu di zaman Nabi Musa. Bukan seperti takwilnya orang Syiah Rafidhah. Maksudnya Baqarah di sini adalah Aisyah, dan Aisyah harus dibunuh karena berzina. Naudzubillah. Ini takwilnya orang-orang murtad. Memutarbelitkan ayat, dipakai untuk yang bukan pada tempatnya. Dan bukan pula, dan tidak boleh juga ini dipakai oleh apa? Ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Yahya, sebagian orang Khawarij ketika dia sedang ceramah, maka dia ditanya oleh orang yang hadir di situ, wahai Syekh, apa pandangan Anda tentang, disebutkan para pemimpin-pemimpin negara Islam di masa itu, di masa Syekh Muqbil. Syekh Yahya menceritakan kejadian itu tentang fulan. Maka dia mengatakan innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya lembu-lembu tadi samar-samar urusannya bagi kami. Naudzubillah. Ini mengejek pemerintah, dikatakan bagikan lembu. Ini Khawarij, suka merendahkan pemerintah negeri muslimin. Enggak boleh. Ayat ini bicara di zaman Nabi Musa tentang Bani Israel. Tentang apa? Betul-betul lembu, bukan ditakwilkan ke pemimpin yang dianggap zalim atau jahil, dan bukan pula ini tentang Aisyah. Qal walau annal qauma hina umiru an yadbahu baqarah ista'rabu baqaratan minal baqar fazabahuha lakanat iyyaha. Kata beliau, siapa ini? Abul Aliyah tadi ya. Tayyib. Kata Abul Aliyah rahimahullah, seandainya orang-orang tadi manakala mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu, bersegera mereka itu mengambil lembu dari lembu-lembu yang ada, lalu mereka menyembelihnya, niscaya itulah lembu yang diperintahkan, yaitu apa? Mutlak. Perintah semula mutlak, terserah mau lembu yang mana, dan sudah sah, tidak susah. Walakinnahum syaddadu ala anfusihim fashuddida alaihim. Akan tetapi mereka membuat susah diri mereka sendiri, maka mereka pun jadi dibuat susah, dibalas.
karena menyusahkan Nabi Musa sebenarnya. Walau annal qaumastathnau faqalu wa inna insya walaula annal qaumastathnau faqalu wa inna insyaallahu lamuhtadun lamahudu ilaiha abadan. Seandainya kaum itu tidak melakukan istisna, mengatakan sesungguhnya kami insya Allah mendapatkan petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk tentang lembu itu selama-lamanya, karena sejak awal mereka memang menentangnya. Fabalagna, dan sampai berita kepada kami, sayangnya beliau tidak menceritakan siapa yang memberikan berita. Annahum lam yajidul baqarata allati nu'itat lahum illa inda ajuzin indaha yatama. Mereka tidak mendapatkan lembu yang disifatkan kepada mereka kecuali pada seorang wanita tua yang memiliki anak-anak yatim. Mereka cari lembu di mana-mana tidak dapat kecuali di seorang wanita tua ini saja. Wahyal qayyimatu alaihim, dan wanita inilah yang mengurusi anak-anak yatim tadi. Falamma alimat annahu la yazku lahum ghairuha, manakala wanita tua ini tahu bahwasanya selain lembu yang ini itu tidak sah untuk mereka, adhafat alaihimus saman, wanita ini pun melipat gandakan harganya untuk mereka. Disuruh untuk membayar dengan harga yang sangat mahal. Fa'atau Musa, lalu mereka pun mendatangi Nabi Musa. Fa'akhbaruhu annahum lam yajidu hadan na'ta illa inda fulanah. Kemudian mereka mengabarkan kepada beliau bahwasanya mereka tidak mendapatkan lembu yang sifatnya seperti ini kecuali yang dimiliki si fulanah. Wa annaha sa'alathum ad'afa samaniha, dan bahwasanya wanita ini meminta kepada mereka harga yang berlipat ganda. Faqala lahum Musa, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, innallaha qad kana khaffafa 'alaikum, sesungguhnya Allah dulu telah memberikan keringanan pada kalian. Fasyaddattum 'ala anfusikum, lalu kalian yang menyusahkan diri kalian sendiri dengan apa? Menanyakan ini dan itu. Fa'atuha ridaha wa hukmaha, maka berikan kepada wanita itu apa yang dia rela dan apa yang dia tetapkan. Jadi ikuti aja, karena si penjual adalah raja tentunya. Itu hak dia untuk menjual dengan harga yang dia sukai. Kalau orang tidak mau, boleh beli di tempat lain kalau ada. Tayyib, fafa'alu, maka mereka pun mengerjakan itu. Washtarauha, dan mereka membelinya. Fadzabahuha, lalu mereka pun mereka membelinya, kemudian mereka menyembelihnya. Tayyib, ini menunjukkan apa? Ilmu memang lebih mahal daripada harta. Demi apa? Demi mengetahui, dan ini ilmu, mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut, maka mereka rela keluar duit banyak sekali. Tayyib, dan itu adalah kesalahan mereka sendiri karena mereka yang membuat susah. Tayyib, ini cuma intinya apa? Mereka rela untuk keluar uang sebanyak itu demi mendapatkan pengetahuan siapakah pembunuh orang ini. Memang ilmu lebih mahal daripada harta. Kemudian beliau mengatakan, fa'amarahum Musa alaihissalam an ya'khudhu azman minha. Lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk mengambil satu tulang dari lembu itu, fayadribu bihil qatil. Lalu dengan itu mereka memukul orang yang mati tadi. Fafa'alu, lalu mereka melakukannya. Faraja'a ilaihi ruhuh, lalu rohnya pun kembali kepadanya. Ini mukjizat pertolongan Allah untuk Nabi Musa. Baik. Nah, kalau ini terjadi di zaman kita mungkin apa? Terkejut kita, mungkin sebagian orang lari itu. Seperti yang disebutkan di dalam sebagian kitab Tawarikh, dan kisahnya sahihah, ada seseorang yang dia seorang ulama di zaman salaf. Beliau meninggal dunia, maksudnya hukum dari para dokter meninggal dunia. Nah, ketika sedang dimandikan, tahu-tahu dia bangun dan bersin. Yang mandikan terkejut dan dia mati. Ternyata apa? Yang mati hidup lagi, yang hidup mati. Baik. Ini adalah takdir dari Allah Ta'ala. Fa samma lahum qatilah. Lalu orang yang mati ini tadi menyebutkan kepada mereka siapakah pembunuhnya. Summa ada mayyitan. Lalu dia mati lagi, kamakan seperti sedia kala. Fa akhadha qatilah. Maka Nabi Musa pun menangkap si pembunuhnya itu. Wa huwa alladzi kana ata Musa. Dan dia inilah yang
dulunya datang kepada Nabi Musa, fasyaka ilaihi maktalah. Lalu dia mengeluh kepada Nabi Musa tentang terbunuhnya kerabat tadi. Faqatalahullahu ala aswa'i amalih. Lalu Allah pun membunuh orang ini berdasarkan amal dia yang paling buruk. Dibunuh karena apa? Karena dia adalah membunuh. Ilahuna wallahu a'lam.